sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi korban daripada wabah yang ganas ini. Ada beberapa sahabat yang mulia yang kemudian menjadi korban daripada wabah ini. Yang pertama yaitu Suhail bin Amr al-Amiri. Suhail bin Amr al-Amiri ini seorang sahabat dan dulu dia seorang orator dan pembesar Quraisy, hadirin jamaah sekalian. Dan bahkan dia orang yang sangat menentang dakwah Rasulullah di awal-awal dakwah Rasulullah. Tapi kemudian dia masuk Islam setelah Fathu Mekah. Pada tahun 8 Hijriah dia masuk Islam, dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suhail bin Amr radhiyallahu anhu memutuskan untuk berjihad ke Syam, menyusul anaknya Abu Jandal. Nanti kita bahas juga Abu Jandal ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian hadirin jamaah sekalian dia ikut anaknya Abu Jandal untuk berjihad di Syam, dan dia tinggal di Syam dan akhirnya dia wafat bersama dengan anaknya dan juga bersama dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an. Kemudian ada seorang sahabat Amirul Umara, pemimpin Syam ketika itu, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, juga meninggal dunia syahid terkena wabah di Syam ini. Hadirin jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mendapatkan julukan dari Rasulullah, Aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di kalangan umat ini. Kisahnya adalah ketika Bani Najjar, orang Quraisy, Bani Najjar orang Nasrani dari Yaman, datang menghadap Rasulullah SAW, dan kemudian terjadi perdebatan antara mereka, orang-orang Nasrani ini dengan Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah mengajak mereka mubahalah, dan akhirnya mereka, salah seorang tokoh mereka menolak ajakan mubahalah itu karena takut nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan jizyah, memberikan pajak kepada Rasulullah SAW di Madinah, dikumpulkan dalam setahun 2 kali, dan mereka meminta untuk orang yang diutus oleh Rasulullah untuk mengumpulkan pajak itu atau jizyah itu adalah orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, besok aku akan mengutus aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di kalangan umat ini. Semua sahabat ketika itu menantikan bahwasanya mereka lah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ternyata hadirin jamaah sekalian yang dipilih oleh Rasulullah adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Aminu hadhil ummah, orang yang paling dipercayai daripada umat ini. Dan dia akhirnya meninggal dunia terkena wabah pada tahun ke-18 Hijriah. Dan dia juga termasuk al-mubasyirun bil jannah, orang-orang sahabat yang dipastikan masuk surga. Kemudian ada seorang sahabat namanya Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil bin Hasanah ini seorang sahabat yang begitu mulia juga, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk surga, pernah hijrah ke Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah. Hadirin jamaah yang rahmatullah subhanahu wa taala, dia juga wafat ketika terjadi wabah di Amwas bersama dengan sahabatnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal seorang sahabat muda dari kalangan orang Ansar, dari Bani Khadraj, seorang sahabat yang cerdas, pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Yaman. Suatu saat Muaz bin Jabal dipegang tangannya oleh Rasulullah, kemudian mengatakan, wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu. Dikatakan lagi, wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu. Kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, aku pun demikian, demi Allah aku pun mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia, maka Amir Syam ketika itu ditunjuk oleh Umar adalah Muaz bin Jabal. Ternyata hadirin jamaah sekalian, akhirnya Muaz bin Jabal pun meninggal dunia terkena wabah. Bahkan bukan hanya dia sendiri, keluarganya pun, anaknya Abdurrahman bin Muaz, sebagaimana doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya Abdurrahman bin Muaz juga meninggal dunia terkena wabah. Dan beliau meninggal di usia yang sangat muda. Umurnya masih 38 tahun. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian seorang sahabat bernama Fadl bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, jadi sepupu Rasulullah, kakak Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Fadl bin Abbas anak pertama Abbas, dari keluarga Bani Hashim.
Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia juga meninggal di situ. Ada juga namanya Haris bin Hisham, ya. Ini keluarganya Abu Jahal dari Bani Makhzum, ya. Dia begitu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya ketika Fathu Mekah dia masuk Islam dan dia berjuang, ya. Bagus keislamannya, dia berjuang bersama Rasul, bersama para sahabat, ya, melakukan futuhat Islamiyah, dan akhirnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia juga wafat di Amwas, ya, wafat di wabah Amwas ini. Kemudian Abu Jandal bin Suhail bin Amir, ya, kita sudah bahas tadi bapaknya Suhail bin Amir meninggal juga. Begitu juga anaknya Abu Jandal. Abu Jandal ini masuk Islam, ya, ketika perjanjian Hudaibiyah. Dia melarikan, sebelumnya dia sudah masuk Islam, tapi kemudian dikurung oleh bapaknya. Ya, bapaknya melarang dia untuk masuk Islam. Ketika Rasulullah di Hudaibiyah, dia sempat kabur dan mendatangi Rasulullah ingin hijrah. Ya. Tapi ternyata karena Rasulullah terikat perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah, bapaknya Suhail bin Amir meminta Abu Jandal dikembalikan. Akhirnya dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan akhirnya Abu Jandal ini melarikan diri dari Mekah, ya, membuat base camp di sana. Dia masuk Islam, membuat base camp. Setiap pedagang, kafilah dagang Mekah yang lewat, ya, dia dan berapa orang akan dirampok oleh Abu Jandal, yang akhirnya menyebabkan, ya, orang Quraisy yang datang kepada Rasulullah meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan, ya, perjanjian mengenai tentang, ya, dipulangkannya kalau orang mau hijrah, ya, itu Abu Jandal, dan dia juga wafat bersama ayahnya di Amwas ini, terkena wabah di Amwas, Syam. Kemudian Yazid bin Abu Sufyan, ya, ini anaknya Abu Sufyan, saudara daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat yang begitu mulia, ya, dia masuk Islam hadirin jamaah sekalian ketika Fathu Mekah, ikut dalam perang Hunain dan banyak yang lainnya, dan dia juga meninggal dunia, ya, di ketika wabah di Amwas ini, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini, ya, sebelum ketika Amr bin As radhiyallahu anhu menjadi amir ketika itu, dan kemudian bebaslah Syam ketika itu dari wabah, dan akhirnya Amr bin As berangkat ke Mesir untuk melakukan, ya, futuhat atau untuk melakukan pembukaan yang ada di Mesir, Iskandaria dan yang lainnya.